Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana nih kabarnya hari ini? Are you okay? Semoga semuanya menyenangkan dan baik-baik saja ya. Oke, di sini izinkan saya untuk menceritakan sedikit tentang kehidupan saya. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Negeri Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, dan tepatnya dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah atau Pendidikan Masyarakat. Dalam kehidupan saya terlahir sebagai anak tunggal yang tidak punya saudara kandung di rumah, baik itu kakak maupun adik. Ya pastilah, namanya juga anak tunggal. Seperti apa sih bayangan kalian tentang anak tunggal itu? Atau bisa juga disebut sebagai anak sematawayang, atau mungkin juga anak satu-satunya ibu dan bapak di rumah. Mungkin kedengarannya, bayangannya, kayaknya sangat enak banget ya menjadi anak tunggal itu. Gak ada saingannya di rumah, kasih sayang orang tua, perhatian orang tua, kepedulian orang tua, semuanya hanya untuk anak sematawayangnya itu sendiri. Sangat istimewa, pastilah ya, dibandingkan dengan mereka-mereka yang terlahir sebagai anak pertama dari 2 bersaudara, anak kedua dari 3 bersaudara, ataupun anak ketiga dari 3 bersaudara, dan lain sebagainya. Benar seperti itukah teman-teman? Menurut saya tidak sih. Semua keistimewaan itu pasti ada dalam setiap posisi kita, dalam setiap kedudukan kita, baik itu terlahir sebagai anak tunggal, anak pertama dari 3 bersaudara, ataupun anak kedua dari 2 bersaudara, ataupun anak ketiga dari 4 bersaudara, dan lain sebagainya. Semua pasti ada keistimewaannya. Dan menurut saya juga semua keistimewaan sebagai anak tunggal itu hanyalah sebagai cuilan hiburan untuk diri saya sendiri, dan itu gak jauh beda juga dengan apa yang menjadi realita bagi kehidupan kita selama ini. Egois, manja, keras kepala, semua serba enak, gak mandiri, lemah. Kerap kali saya dengar dan berdengung di telinga saya. Ya, itulah anggapan mereka kalau saya sebagai anak tunggal. Kerap kali saya merangkul diri saya sendiri, menenangkan hati, pikiran, emosional diri saya sendiri. Tentu saja sebagai anak tunggal atau anak sematawayang merasa kesepian, pastilah itu. Dan yang aku rasakan, umurku terus bertambah setiap tahunnya, lanjut dan lanjut. Selagi saya masih hidup, umur bakal bertambah dan terus bertambah. Secara tidak sengaja, dengan paksaan alami kehidupan kedewasaan menjadi tambahan beban tekanan terhadap diri saya sendiri. Harapan orang tua, kebahagiaan orang tua, impian ibu dan bapak, dan balasan jerih payah mereka atas kesanggupan mereka untuk anak tunggalnya ini
sangatlah patut untuk mendapatkan hadiah dan imbalannya dari saya sebagai anaknya. Karena apa? Ya, harapan mereka kelak satu-satunya ya terhadap diri saya sendiri, bukan lagi anak tetangga, anak kerabat, ataupun anak di luar sana, tapi saya sendiri sebagai anak satu-satunya di rumah. Ya, meskipun mereka tak pernah meminta terhadap saya, tidak menuntut saya dan lain sebagainya, tapi dari satu pesan yang telah mereka berikan kepada saya secara tidak langsung, itu sudah menjadi tuntutan tersendiri bagi saya. Yang mana mereka pernah bilang untuk selalu bahagia. Kejarlah kebahagiaanmu, kejarlah impianmu, dan raihlah kebaikan dan setiap kebaikan dalam impianmu. Di sini ayah dan ibu, orang tua yang akan selalu mendoakan dan mendukungmu dari belakang, samping maupun depan. Singkat namun tetap saya ingat dalam hidup saya sampai nantinya di penghujung usia saya. Dari situlah capek sih, lelah, dan pingin mengeluh ada waktunya. Rasanya beban itu semua menjadi tanggung jawab saya seorang diri. Tidak ada kakak, tidak ada adik, kesepian, dan melihat teman-teman yang memiliki 2 bersaudara, memiliki 3 bersaudara, rasanya itu asik banget. Cuman di sisi lain juga saya sadar setiap apapun itulah takdir saya dan harus saya jalani dengan senang hati dan tentunya ikhlas, karena semua sudah ada yang mengatur dan yang menetapkannya. Dari sini kita belajar juga setiap manusia itu saling melihat satu sama lain. Manusia satu melihat manusia dua menyenangkan, mengasyikkan daripada kehidupannya sendiri. Namun manusia B melihat manusia satu melihat manusia dua, bahwa setiap manusia itu pasti ada porsinya masing-masing, ada keistimewaannya masing-masing, ada kebahagiaannya masing-masing, dan tidak semua kebahagiaan itu ada, dan tidak semua juga keburukan, kesedihan itu menetap. Tidak semua hanya bersifat sementara. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa anak tunggal itu enak, anak tunggal itu istimewa dibandingkan anak yang bersaudara 1, 2, 3 dan sebagainya. Enggak, semua pasti ada enak dan enggaknya. Semua pasti ada kesedihan dan kebahagiaannya sendiri-sendiri. Itulah porsi kita sebagai manusia
dengan takdir yang berbeda-beda. Jadi di sini kita diberi pelajaran juga sebagai manusia yang ikhlas, kuat, tabah, sabar untuk menjalani semua apa yang sudah ditakdirkan untuk diri kita masing-masing. Baik, cukup sekian mungkin cerita ataupun cuitan yang sudah saya ucapkan. Bila ada salah kata ataupun bahasa yang menyinggung perasaan dari yang mendengarkan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.